Apa sih Lena? Apa? Sudah mulai belum? Belum, kurang 2 menit lagi loh ini. Aku sudah mandi, sudah pakai baju rapi, aku sudah makan, aku sudah siapkan Alkitab juga. Wah, keren. Aku sudah tidak sabar Kak, ikut ibadah COTW Kids. Sekarang makin keren loh. Rugi kalau nggak ikut ibadah. Wah, betul sekali. Makanya adik-adik yang di rumah jangan bermalas-malasan. Ayo semangat untuk mengikuti ibadah lewat streaming. Mendengarkan firman Tuhan juga penuh dengan semangat. Kak, Ya? sekarang ada permainan. Yeay, pasti seru itu. Ada aktivitas juga. Wah, Terus kita bisa mengirim video ayat kepada Wah. guru-guru kita. siap. Sekarang ikuti ibadah COTW Kids. Ingat ya, setiap hari Minggu jam 8:30 pagi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Kembali lagi di COTW Kids. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita mengawali ibadah kita saat pada pagi hari ini, kita akan pemanasan dulu. Kita akan memuji Tuhan yang namanya dari terbit matahari, tapi pakai gerakannya seperti ini. Gerakan pertama ya, gini. 1, 2, 3, 4. Ingat. Ulang ya, gerakan pertama. 1, 2, 3, 4. Gerakan kedua. 1, 2, 3, 4. Ulangi ya, sekali lagi ya, gerakan kedua ya. Jadi gini, 1, 2, balik. Jadi kalau digabung gerakan 1 dan gerakan kedua seperti ini. Nah, jadi gerakannya simpel kan? Nah, nanti Kak Revi akan menyanyikan lagu ini. Nanti Kak Doni, Kak Karen, Kak Tea, Kak Kesia, Tante Susan, Kak Luli sama Kak Sam akan gerakan. Yo maju, berjejer. Kak Revi nggak usah, kasihan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oh, kurang kompak. Kurang kompak. Kata Kak Doni, ada yang salah, Kak Doni salah. Nah, sekali lagi ya. Sekali lagi kita coba ya. Yuk, dari terbit matahari. Adik-adik yang di rumah diikutin ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Seru kan? Nah, adik-adik di rumah boleh mencobanya. Meskipun salah-salah nggak apa-apa, tapi mau mencobanya. Nah, saat pada pagi hari ini kita akan melakukan ibadah kita. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Yuk. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari kami bersyukur kepada Engkau, karena kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan beribadah kepada Engkau, memuji membesarkan nama Engkau. Lewat pujian kami mau mengagungkan Engkau. Dan kami akan melakukan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Yeay.
Yesus adalah nomor 1 dalam kehidupan kita, walau ku jatuh. Teman-teman yang di rumah ikutin gerakan kita ya. Karena kita masih mau memuji Tuhan. Oh, yuk semuanya suaranya yang keras ya. Yesus pokok. Oh,
semangat ya. Kita nyanyi lagu ini harus dengan bersukacita. Karena Yesus mencintai semuanya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oh oh, jangan coba-coba. Oh oh, jangan coba-coba. Tinggal di luar. Sekali lagi, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oh oh, jangan coba-coba. Oh oh, jangan coba-coba. Tinggal di luarnya. Tak mungkin, yeay. Tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin berdua. Sekarang katakan, tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin berdua. Yesus. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Saksikan berdua. Sekali lagi, oh, oh, oh. Yeay, yeay, yeay. Kok ada suaranya? Masih di COTW Kids, kita akan nyanyi lagu apa kakak-kakak? Tampil Tampil beda. Adik-adik yang di rumah kita nyanyi lagu ini. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Asik, lagi. Saat iblis merayuku, aku tolak Dalam nama siapa? Yesus. Ya. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Asik, lagi. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai Lagi, ayo, terima. Aku berani tampil beda. Lagi. Aku berani tampil beda. Lagi. Yang belakang. Aku Tampil beda. berani tampil beda. Asik, yeay. Baik, kita mau terus bersemangat. Kita mau menari buat Tuhan Yesus. Seperti Daud menari. Semuanya nari ya. Asik.
menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kadang sama teriakan nari. Ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Serukan mereka. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud Sekarang menari. tirukan Kak Revi. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Tirukan Kak Kesya. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Tirukan Kak Sep. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Tirukan Kak Doni. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus bertata lewat setiap pujian kita. Kakak-kakak yang ada di tempat ini maupun adik-adik yang di rumah tetap menikmati setiap kebaikan Tuhan yang Dia limpahkan bagi setiap kita. Pujian tadi berkata, bila roh Allah ada dalam setiap kehidupan kita, kita akan selalu bersuka cita. Kita akan menari buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita.
panjang sabar, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus pimpin aku. Mari adik-adik yang di rumah lebih lagi buat Tuhan. My best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, amin. Sahabat sejatiku, amin. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus. Oh, pimpin aku. Mari ada di rumah, boleh angkat tangan kanannya buat Tuhan. My best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, oh, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy, amin Tuhan Yesus, Spirit, my best friend. Dengan lembut katakan my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit. Thank you Jesus, Kau hadir bagi kami Tuhan. Come Holy Spirit, Jesus, Spirit, my best friend. Lagi buat Tuhan, my best friend, my best friend, oh, Holy Spirit, Holy
kasih Tuhan. Engkau Roh Kudus ada bersama dengan kami. Menuntun hidup kami Tuhan, membawa kami. Untuk kami boleh tetap terus mengenal Tuhan, mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Berbelas kasihanlah bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya setiap kami ada di dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau menjadikan Engkau sahabat sejati kami. Karena kasih, sukacita, damai, setiap buah-buah roh-Mu Tuhan kami hanya dapat di dalam Engkau. Dan kami percaya kami menerima itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biar setiap pujian kami, penyembahan kami, tarian kami persembahkan hanya kepada Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu, segala perkara bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan urapi setiap kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar setiap firman yang disampaikan boleh memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah. Khususnya anak-anak sekolah minggu COTW Kids. Biar semua mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum adik-adik semua duduk, Kak Revi mau ingatin kembali ayat hafalan minggu lalu. Di sini kakak-kakak masih hafal nggak? Puji Tuhan. Oh masih ya. Kalau masih kita coba dulu ya sebelum kita ke ayat hafalan minggu ini yang bertemakan tentang kemurahan. Nah kita mau coba dulu ayat hafalan yang minggu lalu tentang kesabaran. Roma 12 ayat 12. Yeay. Terdapat di dalam Lukas 6 ayat 36. Yuk kita baca bersama-sama ya. Lukas 6 ayat 36. Ya kita baca 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 36. 1, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tuhan mau setiap kita anak-anak Tuhan selalu memiliki kemurahan hati. Seperti Bapa yang adalah murah hati. Yuk kita mau nyanyikan pujian ini dangdut lagi. Siap? Yo siap yang di rumah. Yeay. Ya. Yeay. Lukas 6 ayat 30. Video kalian dikirim ke guru masing-masing dan diupload di media sosial biar kita semakin memberkati banyak orang. Puji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan tapi sebelumnya kita mau lihat yang satu ini. Halo
pagi adik-adik, saat pagi hari ini Profesor Doni mau ngajak adik-adik untuk melakukan yang namanya kemurahan, untuk kita boleh menginspirasi, kan? Nah, siapa di sini yang tidak pernah menerima kemurahan daripada Tuhan? Pastinya semua menerima kemurahan, kan? Nah, kalau kita mempunyai, kalau kita merasakan kemurahan dari Tuhan, pastinya kita juga akan membagikannya itu supaya orang-orang juga terinspirasi untuk kita boleh memberitakan kemurahan Tuhan. Tetapi saat pada pagi hari ini Profesor Doni tidak sendiri dengan temannya Profesor Samuel. Halo adik-adik, selamat pagi. Halo Prof. Ini lagi bikin apa sih? Kok ada korek-korek kayak gini? Saat pagi hari ini kita mau belajar tentang kemurahan. Ini korek ini maksudnya apa sih? Kok kayak gini? Jadi ini adalah manusia, ibaratnya terus? manusia A, B, C, D sampai seterusnya. Ketika kita menerima kemurahan dari Tuhan, kemurahannya apa aja? Yuk, sukacita. Menerima kemurahan apa aja dari Tuhan? Kita bisa merasakan bahagia. Kemurahan apa lagi? Kita bisa merasakan kebaikan daripada Tuhan. Terus apalagi Profesor? Itu kita menerima kemurahan Tuhan supaya bisa diselamatkan, benar. Lupa Prof. Nah, terus ini gimana Prof? Ini kan udah baris nih, terus diapain? Nah, kemurahan itu kalau kita menerima kemurahan daripada Tuhan, pasti kita juga akan menginspirasi teman-teman kita. Contohnya seperti ini. Woi, keren kan adik-adik? Nah, jadi kemurahan yang dari Tuhan yang kita terima, kita harus bagikan kepada orang lain supaya orang lain juga membagikan kepada orang lain lagi, gitu kan, Bro? Iya, supaya terinspirasi melakukannya. Nah, saat pagi hari ini kita juga akan melanjutkan ke panggung boneka. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah. Hore, aku hari ini ulang tahun. Aku dapat hadiah uang dari Oma. Aku mau beli mainan baru mau jajan es krim, mau jajan burger. Ngomong-ngomong, si Hasta mana ya? Si hitam dekil itu kok nggak kelihatan? Biasanya dia kan sama si Sapti bawel. Aku mau gangguin dia biar si Septi makin bawel. Hai Jono, kamu ulang tahun kan hari ini? Selamat ulang tahun ya. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, selamat ulang tahun Jono. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya. Lihat, aku punya hadiah dari Oma. Aku dapat uang. Wah, senangnya. Aku mau beli mainan baru hari ini. Tapi ngomong-ngomong, Hasta, kamu mandi lagi nggak sih? Kok masih hitam dekil begitu? Makanya Hasta, kalau mandi itu digosok pakai sabun biar bersih, biar sedikit putihan. Jono. Sudah aku mau ke pasar beli mainan dulu. Dadah. Jono, itu nyebelin banget ya. Sudahlah Septi, biarkan saja. Septi, lihat ada uang. Jangan-jangan ini uangnya Jono yang terjatuh. Yuk kita kembalikan. Gak usah Hasta, gak usah dikembalikan. Kita umpetin aja, biar si Jono tahu rasa. Saatnya kamu melakukan pembalasan. Gak usah membalas, Sep. Ayo kita susul si Jono dan kita kembalikan uangnya si Jono. Hasta. Saat pembalasan di depan mata, kamu nggak mau membalas. Sudah, yuk kita kembalikan saja. Aduh, di mana ya? Di mana ya aku taruh uangnya?
jatuh di mana ya uang dari Oma? Aduh, aku nggak bisa beli mainan. Jono, kamu pasti mencari ini. Ternyata kamu ya yang ngumpetin hitam dekil. Tuh kan, apa ku bilang Hasta? Percuma deh ngembaliin uang si Jono. Dia tetap aja gangguin kamu. Uang kamu tadi itu jatuh, makanya aku kesini mengembalikannya kepada kamu. Oh, begitu ya. Kalau bukan kamu yang ngumpetin uangku. Terima kasih Hasta. Maafkan aku ya sudah menuduh kamu. Meskipun aku suka gangguin kamu, tapi kamu tetap baik sama aku. Maafkan aku ya Hasta. Iya, aku maafkan. Kan di sekolah minggu kita diajarkan untuk harus saling mengasihi dan mempunyai buah roh. Inilah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Slapstick Theater. Tabita. Ini adalah Tabita. Tabita tinggal di kota yang bernama Yope. Tabita percaya kepada Yesus. Tabita selalu berbuat baik kepada orang lain dan membantu orang miskin. Ia membuatkan baju-baju untuk banyak orang. Ia sangat dikasihi orang-orang di kota itu. Tuhan membuat mujizat di hidup Tabita, dan banyak orang percaya kepada Tuhan karena apa yang terjadi pada diri Tabita. Hai teman-teman, selamat pagi. Masih tetap di TOTR Kids. Kali ini bersama saya, Bibit. Ayo, siapa yang masih bersukacita? Siapa yang masih bersemangat? Tentu semua masih bersukacita dan bersemangat. Nah, siapa yang masih ingat cerita minggu yang lalu? Ceritanya apa yuk? Tuh, lalu ceritanya tentang kesabaran. Nah, dalam beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang buah-buah roh. Ada berapa macam buah roh? Ya, ada 9 buah roh. Apa saja yuk? Yuk kita bareng-bareng ucapkan sama-sama ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang buah roh yang kelima, yaitu tentang kemurahan. Apa sih kemurahan itu? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus murah hati. Artinya, tidak pelit, suka memberi, penyayang dan pengasih, suka menolong, dan baik hati. Ngomong-ngomong tentang kemurahan, ada loh seseorang yang punya sifat murah hati. Kebetulan, Ninit punya tante yang tinggal sekota dengan orang itu. Sebentar ya, Ninit telepon dulu supaya tantenya Ninit bisa cerita tentang orang yang murah hati itu. Halo, selamat pagi Tante Anita. Selamat pagi Ninit. Ada apa? Pagi-pagi kok telepon Tante? Tante, tolong dong ceritain tentang temannya Tante itu. Yang kata Tante terkenal sebagai orang yang murah hati itu loh. Oh itu. Mau tahu? Apa mau tahu banget? Tante, penasaran nih. Oke, Tante ceritain ya. Nah anak-anak, dengerin ya cerita Tante Anita. Tante punya teman. Kami berteman sejak kecil. Namanya Ibu Tabita, atau sering juga dipanggil Ibu Dorcas. Tuh Ibu Tabita.
Kami tinggal di sebuah kota yang bernama Yope. Kota apa tadi? Ya, kota Yope. Ibu Tabita ini orangnya baik. Dia seorang yang murah hati, dia suka menolong orang, peduli sama orang lain, dan dia juga ramah. Tabita juga sering menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang ada di kota Yope. Waktu ada tetangganya yang sakit, Ibu Tabita pasti menengok dan mendoakan. Tapi tidak hanya itu, dia juga buatin makanan untuk tetangganya yang sakit itu. Dan ketika ada orang yang kelaparan, aduh, perutku sakit, sudah 3 hari tidak makan. Nah, Ibu Tabita pasti kasih orang itu makanan. Dan ketika ada tetangga-tetangganya yang bajunya sudah robek atau jelek seperti ini, Ibu Tabita kasih mereka pakaian. Ibu Tabita pandai menjahit. Dia pakai keterampilannya menjahit itu untuk membantu orang lain yang memerlukan. Lihat tuh, itu anak-anak di kampung kami. Tabita menjahitkan baju-baju untuk mereka. Tabita juga menjahitkan baju untuk bapak-bapak dan ibu-ibu juga loh. Untuk orang tua dan ibu-ibu janda, Tabita juga membuatkan baju-baju untuk mereka. Bahkan saya pun juga dibuatkan baju yang indah oleh Ibu Tabita. Semua orang yang ada di kota Yope ini sangat sayang kepada Tabita karena kemurahan hati dan kebaikannya. Tapi suatu hari kami tidak melihat Tabita. Di mana ya Tabita ya? Apa dia sedang pergi ke luar kota? Kami mulai mencari ke rumahnya. Oh, ternyata Tabita sedang terbaring sakit. Tidak ada yang merawat dia karena Tabita tinggal seorang diri. Tabita nggak bisa bangun. Dia tergeletak di tempat tidurnya. Dia benar-benar sakit. Ada ibu-ibu yang buatin Tabita bubur, ada yang bikinin obat, ada yang menggosok badan Tabita dengan minyak kayu putih supaya hangat. Semua orang menjadi sedih melihat keadaan Tabita, dan mereka bergantian merawat Tabita. Tapi Tabita nggak sembuh-sembuh juga, malahan sakitnya semakin parah. Dan akhirnya suatu hari ada kabar yang menyedihkan kalau Tabita sudah meninggal. Kami sangat sedih. Banyak orang yang datang ke rumah Tabita. Ibu-ibu memandikan Tabita dan mengolesi tubuh Tabita dengan minyak khusus. Kemudian mereka membawa mayat Tabita ke ruang atas dan membaringkannya di sana. Semua orang sedih dan menangis. Mereka tidak rela kalau Tabita itu meninggal.
tiba-tiba ada seorang bapak yang ingat kalau saat itu Bapak Petrus, salah seorang murid Yesus, sedang ada di kota Lida. Lida adalah suatu kota yang dekat dengan kota Yope. Kira-kira jaraknya 17 km. Nah, bapak-bapak mulai berkata, ayo kita ke sana. Kita temui Pak Petrus. Kita minta tolong pada Pak Petrus. Mereka kemudian menyuruh 2 orang bapak untuk menjemput Petrus di kota Lida. 2 orang bapak tadi cepat-cepat pergi ke kota Lida dan menemui Petrus. Pak Petrus, tolong ikut kami ke Yope. Di sana ada seorang ibu yang sudah meninggal. Dia seorang yang murah hati, dia baik, dia suka menolong orang. Kami gak mau dia mati. Ayo Pak Petrus, ikut dengan kami. Puji Tuhan, Pak Petrus mau. Kemudian Pak Petrus dan 2 orang bapak tadi segera kembali ke kota Yope. Mereka berjalan cepat-cepat. Sampai di rumah Tabita, teman-teman Tabita mengantar Pak Petrus ke ruang atas tempat mayat Tabita dibaringkan. Di ruangan itu Pak Petrus melihat banyak ibu-ibu dan orang miskin yang sedih dan menangis. Mereka ingat akan kebaikan dan kemurahan hati Tabita. Ini loh Pak Petrus, baju-baju yang dibuatkan Tabita untuk kami. Dia orang yang baik, kami tak ingin dia mati. Pak Petrus kemudian menyuruh orang-orang itu untuk keluar dari kamar. Dia kemudian berlutut di samping mayat Tabita dan berdoa. Selesai berdoa, Pak Petrus berkata, Tabita, bangkitlah dan lihat apa yang terjadi. Tiba-tiba Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Pak Petrus memegang tangannya dan membantu Tabita berdiri. Pak Petrus kemudian memanggil teman-teman Tabita, mari ke sini, lihat orang yang kalian kasihi telah hidup. Semua orang merasa takjub dan senang karena Tabita yang sudah mati hidup kembali. Semua orang menceritakan tentang Tabita yang hidup kembali. Mereka berkata, Tuhan sungguh luar biasa, Tuhan yang sudah menghidupkan Tabita. Dan berita itu cepat menyebar ke seluruh pelosok kota Yope. Dan banyak orang di kota Yope yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Sesuai dengan firman Allah dalam Matius 5 ayat 7 yang mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tabita adalah seorang yang murah hati, dan dia telah beroleh kemurahan dari Tuhan. Tuhan menambahkan umurnya. Haleluya! Dan Tabita semakin giat untuk berbuat baik. Dia semakin banyak memberikan pakaian-pakaiannya kepada orang-orang yang miskin. Halo, Mimin? Masih dengerin Tante nggak ya? Iya Tante, dengerin kok. Ini lagi terpesona dengan cerita Tante. Kalau gitu, terima kasih ya Tante untuk ceritanya. Cerita tentang Tabita ini bisa menjadi contoh buat Nindi dan teman-teman. Dadah Tante. Nah teman-teman, kita sudah dengar cerita tentang Tabita yang murah hati, suka menolong, sehingga hidupnya menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kehidupan Tabita menunjukkan bahwa ia adalah anak Tuhan yang berbuah. Berbuah apa? Ya, kemurahan. Kita juga harus seperti Tabita, berbuah kemurahan. Lah, aku kan masih kecil, aku kan gak punya uang, aku gak bisa. Teman-teman, gak perlu nunggu gede dulu, atau gak perlu kita punya uang yang banyak dulu baru kita bisa memberi atau kita murah hati. Kita bisa berbagi apa saja kok untuk teman-teman kita. Misalnya kita berbagi pengetahuan, kita berbagi kemampuan kita, keterampilan, talenta yang kita miliki. Kita juga bisa berbagi makanan dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Contohnya, ketika ada teman yang tidak membawa bekal di sekolah, kita bisa berbagi bekal kita. Sekarang kan kita lagi di rumah saja. Kita bisa berbagi juga sama kakak,
sebagian uang jajan kita. Nah, ketika ada teman yang kesulitan dengan mata pelajaran matematika misalnya, kita bisa ajari mereka. Tapi jangan waktu ulangan ya. Nah, kalau kita punya keterampilan menari, kita bisa ajari teman kita menari. Kalau ada teman kita yang tempat pensilnya ketinggalan di rumah, kita bisa pinjami teman kita pensil atau pulpen. Kalau ada teman kita yang kepingin main sepedaan, tapi nggak punya sepeda, kita bisa gantian mainnya. Nah, bahkan di masa pandemi karena virus corona ini, banyak orang-orang yang murah hati. Mereka cantelin beras, sayur, dan lain-lain di pintu pagar rumah mereka. Sehingga ketika ada orang yang membutuhkan, mereka bisa ambil itu. Nah, itu teman-teman. Banyak yang bisa kita lakukan. Yalah kita menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati. Seperti Bapak kita di surga adalah murah hati. Itu ayat mas kita. Yuk, kita mau jadi anak Tuhan yang murah hati. Kita mau hafal ayat mas kita ya. Silakan Kak Levi. Terima kasih, Tuhan memberkati cerita yang sangat luar biasa yang memberkati kita semua. Biarlah ini menjadi contoh untuk kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Bukan cuma kita mendengar, tapi kita mau melakukan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau hafal sekali lagi ayat hafalan hari ini. Lukas 6 ayat 36. Yuk yang di rumah bangkit berdiri, bangkit berdiri. Yeay. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah. Sekali lagi ya biar makin hafal. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yeay. Intinya firman Tuhan, kita mau jadi seperti Tabita yang memberikan kemurahan hatinya bagi orang lain, bagi banyak orang. Sehingga dia harus mengalami hal yang mungkin bagi dirinya mungkin tidak enak. Dianggap sudah meninggal dan sebagainya. Tetapi lewat hal itu menunjukkan kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan yang terjadi melalui kehidupan dan Tabita. Dan Tuhan mau kemuliaan yang sama, bahkan kuasa yang lebih. Tuhan mau kerjakan bagi setiap kita. Yuk adik-adik yang di rumah, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Yang pastinya Kak Revi mau ajak buat adik-adik semua, undang Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita mau jadikan dia sebagai sahabat kita, sahabat yang sejati, yang tidak ada di dalam dunia ini. Thank you Jesus. Hallelujah. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend.
Tuhan sudah berikan lewat kami. Lewat firman Tuhan yang telah disampaikan. Kami percaya Tuhan kehidupan kami semakin hari semakin diperbarui oleh Tuhan. Roh Kudus terus ada bersama dengan hidup kami. Bahkan hamba berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Bahkan siapapun yang menyaksikan ibadah ini. Kami sama-sama mau tetap terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami mau memiliki kemurahan hati seperti Bapa yang adalah murah hati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah hari ini yang sangat-sangat memberkati. Kami percaya Tuhan setiap pujian penyembahan kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya setiap kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan menyaksikan ibadah ini, mereka yang di rumah juga Tuhan memberkati. Kami berdoa dan bersyukur menyerahkan kehidupan kami sehari-hari ke dalam tangan Tuhan. Bahkan di sepanjang minggu ini biar Tuhan senantiasa tolong sertai kami. Amen. Apapun yang terjadi kami mau tetap percaya dan memandang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya bersama katakan